Ya, perwakilan dari teman-teman, Amalia, boleh minta tolong di screenshot atau teman-teman yang lain, boleh ya? Atau boleh yang lain yang sudah. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih, Pak Iqbal. Ya, silakan Pak. Nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Irfan. Silakan Pak. Baik, ya, terima kasih Pak Ayatullah. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, dan Pak Dr. Ayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka kembali. Selamat petang untuk rekan-rekan semuanya. Selamat sore menjelang malam. Eh, Baik ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dokter Ayatullah bahwasanya insya Allah nanti kita akan sharing ya terkait mungkin tertuju kepada mata kuliahnya dulu. Ini mata kuliahnya adalah Manajemen Informasi Sistem ya, MIS atau Sistem Informasi Manajemen gitu ya. Jadi memang kalau rekan-rekan teman-teman mahasiswa semua sudah mungkin dapat di pertemuan ke-1 sampai ke-5 mungkin ya terkait apa itu sistem informasi manajemen dan sebagainya. Nah, ini mungkin untuk hari ini saya lebih fokus membahas terkait 5 elemen atau 5 yang ada di SIM itu. Di antaranya kan ada hardware, ada software, ada data, ada people ya, ada satu lagi adalah ada SOP atau operasional. Nah, seperti itu. Jadi kita ini hari ini fokus kepada pembahasan mengenai bagaimana atau memahami terkait tentang data. Nah, mungkin seperti itu atau manajemen data seperti itu. Baik untuk rekan-rekan semuanya. Ya, perkenalkan kembali, mohon izin, saya Irfan. Ya, sebenarnya tadi posisi tadi itu yang ada di CP PT Cendekia Data Andalan mungkin Pak Ayatullah ya. Sebenarnya CV saya satu lagi ada di induk perusahaannya itu saya berada di Prabuana gitu ya, as a data spesialis ya dan data engineering. Nah, seperti itu. Jadi ada saya di induk perusahaan dan di anak perusahaan seperti itu. Nah, perjalanan saya itu memang dulu diawali di teknik ya, artinya di eh, programming sebenarnya. Itu di tahun 2006 ya, 2006 itu saya mulai di programming di khusus di eh, pengembangan untuk aplikasi pembuatan software ya menggunakan dulu PB ya, mungkin rekan-rekan pernah dengar ya Visual Basic ya, PB dan juga untuk yang berbasis webnya itu menggunakan PHP dan tentunya menggunakan karena dinamis menggunakan database-nya dulu SQL ya atau MySQL. Nah, mungkin kita nanti akan sedikit membahas ke sana. Nah, seiring waktu gitu ya, seiring waktu memang saya lebih di bidang IT khusus untuk di tata kelola IT gitu ya, termasuk di dalamnya kemarin saya coba untuk mendalami di bidang untuk data security gitu ya. Nah, sekarang apa yang saya kerjakan adalah masih seputar berbasis aplikasi dan basis untuk data. Nah, seperti itu ya. Jadi memang apa namanya waktu kuliah saya dulu S1 ya, waktu S1 dulu mungkin di antara teman-teman semua ada yang berpikir, wah, ini saya prodi di bisnis digital, betul ya, bisnis digital ya. Nanti ke depannya bagaimana dan akan seperti apa gitu ya. Nah, saya dulu adalah jurusan S1 saya dulu itu adalah Teknik Informatik dan Sistem Informasi namanya ya. Lalu saya ambil lagi yang TI dan SI-nya gitu ya. Jadi eh, lengkap untuk eh, keilmuan yang memang ingin saya dapat. Nah, mungkin boleh flashback dulu ya pengalaman saya sebelum terjun ke apa namanya ke IT konsultan dan sebagainya, artinya sebagainya karena saya beberapa ada services layanan untuk pengembangan aplikasi nah seperti itu. Jadi dulu itu waktu saya kuliah ketika ada Java, oh saya ikut Java. Ketika ada desain apa namanya untuk desain multimedia saya ikut multimedia. Nah, akhirnya saya itu baru ngeh ketika saya bekerja di suatu perusahaan telco Indonesia ya. Lah, ini saya IT jurusan IT tapi nggak mengarah ke suatu apa nama jurusan yang khas gitu. Nah, seperti Anda semua ini kan bisnis digital ya, bisnis digital. Nah, artinya
harus ada even pun di bisnis digital harus ada satu mungkin yang sesuai atau passion dengan kita sendiri. Contoh kayak saya dulu karena memang saya ya boleh bilang mungkin kalau kata orang palu gada dan sebagainya, saya pelajari semuanya, Java pelajarin, semua pelajarin. Nah, akhirnya tidak ada fokus. Nah, baru ngeh itu setelah saya bekerja di telco, salah satu telco, ya perusahaan telco di Indonesia. Nah, berarti saya memfokuskan kepada komputer jaringan, network jaringan, dan programming dulu ya. Nah, ternyata kalau filosofinya mungkin Pak Dr. Aitullah mengetahui ya, programmer itu adalah memang dia yang menciptakan suatu bahasa pemrograman. Anda sudah belajar mungkin bahasa pemrograman dasar ya, C# atau mungkin apa Pascal ya atau COBOL mungkin pernah belajar ya. Nah, jadi kalau filosofinya programmer itu adalah di dunia praktisi ya, itu Anda atau kita bisa membuat suatu bahasa compiler, bahasa pemrograman sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan oh saya menguasai bahasa pemrograman PHP, saya menguasai bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel atau CI atau dan sebagainya. Nah, itu ternyata setelah saya super admin ternyata gitu ya. Jadi kalau I'm a programmer gitu ya, kalau di dunia praktisi ya dia harus bisa membuat suatu bahasa interface pemrograman antara ya komputer dengan manusia. Nah, itu ya disebut programmer. Nah, kalau kita membuat aplikasi apa, Pak? Oke, itu disebut sebagai super administrator ternyata ya. Jadi contoh ya untuk di bahasa pemrograman PHP. Nanti kita bahas ke data ya. PHP punya framework yang namanya misalkan Laravel ya. Nah, Laravel itu adalah untuk membangun framework untuk membangun suatu aplikasi berbasis web yang memang nanti dinamis gitu ya, lebih enak ya Pak. Jadi antara data dengan nanti interface itu bisa saling nanti apa namanya tersinkronnya itu lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya ketika kita membuat event pun website atau web apps dan sebagainya, nah itu kita sebagai super administrator ternyata begitu ya. Itu pengalaman saya ya. Jadi poinnya adalah ketika kita apa namanya as a programmer, apalagi ini kan internasional tadi yang disampaikan Pak Dr. Itulah ya. Ketika internasional ya ini Anda harus bisa saya bisa untuk mengcreate suatu bahasa pemrograman itu baru dikatakan programmer. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ketika membangun aplikasi, ya tentunya itu berhubungan dengan suatu database pasti, ya. Jadi aplikasi apapun, nah contohnya beberapa aplikasi yang memang sekarang saya bangun ya, itu sangat berhubungan dengan database. Apa yang digunakan untuk database-nya? Ya ini sesuai dengan materi kita hari ini, temanya adalah memahami manajemen database system. Nah, seperti itu. Oke, saya izin share screen. Eh, Share screen, oke. Ya. Nah ini dulu mungkin sebentar ya. Oke ya, nah ini ya untuk teman-teman ketahui, untuk nama perusahaannya itu adalah ini, namanya Cybertrend ya, cybertrend.intra.com. Ini untuk tempat biasa saya aktivitas keseharian ya. Jadi ini apa yang ditawarkan? Nah ini tentunya berhubungan dengan data. Jadi mentransformasi atau mengejawantahkan untuk data itu menjadi suatu apa nama insight pengambil keputusan. Nah, bagaimana caranya dan sebagainya. Nah, itulah yang kita kerjakan ya. Nah, ini untuk websitenya. Jadi memang kita fokus ya kepada beberapa services. Nah, ini beberapa apa namanya beberapa rekanan atau yang memang sekarang saat ini yang kita kerjakan kan ada dari IBM, dari Tableau ya, ada Denodo. Nah, Denodo itu adalah data virtualization. Jadi kalau Anda lihat di sini ada Denodo ya. Denodo beda ya data virtual dengan data untuk khusus yang visual ya. Jadi jangan ketukar ya. Ada data virtualization, ada data visualization. Nah, ini untuk data virtualization itu pakai Denodo. Ini fungsinya adalah untuk
sebagai penyebatan sebenarnya ya, penyebatan antara suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya dengan database satu dengan database lainnya. Nah, ada juga untuk pemodelan data. Nah, ini ada NIME, mungkin Anda pernah pakai atau pernah dengar juga ya. Ada Graphic, ada Alexgen, ada Google Cloud, mungkin lebih ini ya. Ada Tableau. Nah, mungkin yang sering tadi atau Anda dengar ada data visualization. Nah, itu biasanya menggunakan Tableau. Dan sesuai dengan perusahaan yang sekarang tempat saya bekerja ya, di Cyber Data Academy. Nah, ini membuat data itu menjadi suatu insight ya, seakan-akan dia itu adalah suatu gold ya. Jadi ketika ada pengolahan data dan sebagainya, karena kalau berbicara pengolahan data itu dari data preparation sampai ke data set ya, itu perjalanannya panjang. Nah, ini yang kita kerjakan sebenarnya ya untuk teman-teman ya. Jadi untuk yang mengenai data ya, kan data itu ketika disiapkan sumbernya itu ada dari big data ya kan, ada dari mini data ya. Nah, dengan bagian-bagian data itu ada yang data terstruktur, data tidak struktur, ada semi terstruktur. Nah, itu yang kita olah melalui proses, ada proses cleaning, cleansing dan sebagainya ya, untuk nanti dijadikan suatu data mart ya, di mana ini di dalamnya bisa mungkin yang kita kenal dengan pembuatan suatu data warehouse ya. Nah, data warehouse setelah itu baru nanti akan ada pemodelan data, lalu di ujung ya, yang biasanya mungkin teman-teman dosen atau mungkin peneliti yang untuk mengolah data itu kan data setnya ya. Jadi data yang tersedia di internet yang mungkin rekan-rekan ketahui mungkin ada di Kaggle dan sebagainya, sumber-sumbernya banyak macam itu. Nah, itu sudah menjadi suatu dataset melalui proses yang tadi yang saya sebutkan tadi di awal. Ada data preparation tadi ya. Di data preparation, data modeling baru nanti ke dataset. Nah, dataset inilah yang menjadi dasar untuk nanti penganalisaan dataset gitu ya. Jadi prosesnya itu dari data tadi big data, mini data ya, di cleaning, cleansing, kemudian nanti ada bikin data mart, baru nanti menjadi ke suatu dataset. Nah, ini dataset inilah menjadi suatu data yang akan dianalisa. Nah, untuk apa? Itu tadi ya, ujungnya adalah untuk mentransformasikan data menjadi suatu keputusan yang sangat berarti. Ya, makanya rekan kami di perusahaan itu kebanyakan dari perbankan ya, mereka rela menginvestasikan untuk apa namanya pengelolaan data ini, karena ini akan berdampak kepada 20 sampai 25 tahun mendatang ya dengan data. Nah, seperti itu. Nah, spesifiknya apa? Nah, spesifiknya adalah spesifiknya adalah ini untuk rekan-rekan ya. Jadi data analytics strategi, business intelligence atau BI itu tadi ya, data warehouse, termasuk data science, lalu ada big data analytic ya, termasuk AI and machine learning, kemudian analytics on cloud dan data governance master data management. Nah, saya rasa ini di jurusan Anda ya, bisnis digital ini sangat relate seharusnya ya. Ada beberapa karena memang nanti ketika Anda nanti tamat mungkin dari perkuliahan dari UNJ dan sebagainya, mungkin Anda bisa menjadi sebagai entrepreneurship kalau Anda memahami ya bagaimana cara perjalanan untuk data ini sendiri. Nah, seperti itu. Jadi inilah beberapa services yang memang apa namanya kita berikan kepada beberapa klien di Indonesia ataupun di Asia Pasifik. Nah, seperti itu ya. Jadi memang solusinya adalah terkait dengan data. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi, nah tadi disampaikan ada Pak Dr. Ayatullah tadi menyampaikan bahwa ada di akademi. Nah iya, jadi saya juga sebagai Vice President di sini ini sih anak perusahaan ya, anak perusahaannya yang memang memfokuskan kepada apa namanya data science learning. Nah seperti itulah kurang lebih ya. Jadi ini data science learning kurang lebih. Jadi memang memfokuskan kepada bagaimana cara mengaplikan atau mengakselerasi ya eh, mengenai kompetensi data untuk nanti di masyarakat atau di tingkat university atau tingkat pendidikan dan sebagainya seperti itu ya. Nah, jadi ini kurang lebih. Oke, ini terkait untuk ini ya, terkait untuk apa perusahaan yang sekarang ini apa namanya saya berada. Nah,
mungkin kalau kita lihat ya, nah peluang untuk bisnis digital ya, sebelum saya berbicara mengenai nanti itu apa, kayak data itu, memahami database management system ya, saya izin untuk sharing ya. Jadi sampai saat ini pun ya, untuk khusus di induk perusahaan ya, Cybertrend. Nah, Anda lihat di sini ya, hampir sama untuk peluang apa namanya untuk lowongan pekerjaannya ya, front end developer ya, project manager, IT support. Nah, kita cek mungkin untuk misalkan untuk khusus front end developer ya. Biasanya di sini ada beberapa requirement ya. Nah, ini ya. Oke. Anda lihat di sini ya. Di sini mensyaratkan ya ketika apa namanya kalau ingin bergelut ya di IT. Nah, ini untuk persyaratan untuk kejuruannya apa saja untuk dari computer science ya, ada software engineering dan atau relate ya bisnis digital relate ya. Nah, ini Anda lihat proficiency in HTML, CSS, JavaScript. Nah, ini bahasa dasar yang memang harus Anda kuasai apalagi Anda di bisnis digital, ini Anda harus tahu ya. Kemudian ada UI UX-nya. Nah, eh, nah ini lowongan sampai saat ini kalau Anda apa namanya ingin apply silahkan karena masih terbuka ya. Ada banyak macam untuk yang berkenaan dengan bisnis digital di sini ya untuk beberapa apa namanya peluang untuk lowongan kerjasamanya. Kita cek yang misalkan yang di engineering ya. Baik ya, ini sedikit terkait mengenai perusahaan ya, perusahaan tempat saya bekerja keseharian. Boleh silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ya, apa-apa saja kerjanya. Oh ya, saya mungkin berfokus kepada data spesialis ya. Jadi pekerjaan itu adalah untuk sampai memodelkan data, sampai menghasilkan suatu dataset. Nah, seperti itu ya. Jadi prosesnya itu nanti ada proses cleaning, cleansing ya. Ya tentunya di dalam data itu banyak macam. Tadi kan saya sampaikan bahwa ada data itu ada yang terstruktur, ada semi terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Nah, seperti itu. Eh, oke, saya stop dulu. Oke, silakan kalau ada yang mau sambil ditanyakan ya, mumpung masih hangat gitu ya tentang perusahaan tempat saya keseharian bekerja gitu ya. Silakan. Nanti baru saya fokus ke materi ya, mungkin ke. Nah, mungkin nanti kita akan coba untuk ya sedikit praktek mungkin ya. Cuma nanti silakan untuk kalau Anda di laptop nanti bisa dipraktekkan atau mungkin barangkali sudah pernah praktek juga mungkin ya dengan Pak Dr. Ayatullah kemarin. Ya silakan kalau mau ingin bertanya terkait untuk aktivitas ya, aktivitas terkait keseharian ya terkait pengolahan data ya sebelum saya share yang berikutnya. Oh ya, ini saya sharing lagi. Mana share screen? Oke, saya share lagi terkait. Oke, ini sebenarnya banyak materi ya. Nah, ini mungkin saya ada beberapa, tapi ini kurang lebih ringkasannya adalah sama persis untuk yang pengantar basis data ya. Karena di industri event pun banyak ya di ini hide video panel mana ya? Plotting control family deh. Ah, oke, sip. Nah, oke ya. Jadi terkait untuk memahami manajemen basis data ya. Jadi saya rasa kita mungkin flashback lagi ya. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan nanti sistem file tradisional, sistem file basis data, konsep dasar dan istilah basis data ya, komponen basis data, keuntungan kerugian menggunakan basis data, penggunaan basis data dan sebagainya. Nah ini ya. Jadi ini untuk apa? Nah, apakah ada secara teori ya? Ini untuk PPT ini saya ambil berdasarkan referensi dari eh, buku di Universitas Indonesia dan Gunadarma ya. Saya ngambil literaturnya. Dan ini memang kurang lebih sama ya secara teori dan praktek di industri juga. Ini mungkin saya sedikit menyampaikan ya. Oke. Nah, kita mengetahui bersama bahwa sistem file ya, itu ada yang tradisional, ada yang memang sistem file basis data. Nah, di antaranya ya untuk apa namanya, mungkin ada istilah tentang metadata ya.
semua program mengelola metadata untuk setiap file yang digunakan. Oke. Nah, mungkin Anda tahu ya untuk jenis apa yang dinamakan dengan metadata ya. Paling gampang itu adalah ketika Anda di suatu apa namanya file organizer atau di Windows Explorer ya. Ketika Anda klik kanan properties, nah di sana ada data-data yang berkaitan dengan informasi ya, waktu modifikasi, waktu untuk pembuatan, waktu untuk di create, dibuat kapan dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita berbicara mengenai sistem file tradisional dulu ya. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan sistem file tradisional? Nah, di sini lebih tepatnya sih kalau untuk yang apa namanya eh, masih menggunakan aplikasi standalone. Nah, gitu ya. Jadi ada dia ya apalagi ya sekarang di dunianya untuk cloud service, cloud sharing ya, itu yang paling utama itu adalah yang sekarang saya rasakan di pekerjaan itu adalah keterbatasan berbagi data atau data sharing. Nah, ini jadi kelemahan dari sistem file tradisional itu adalah keterbatasan berbagi data atau data sharing. Nah, tentunya ini berhubungan juga dengan waktu pengembangan sistem yang panjang pasti. Program akan nanti hubungannya dengan format file dan sebagainya. Nah, beda halnya dengan yang apa namanya nanti sistem file basis data yang memang dia apa namanya DBMS ya, Database Management System. Nah, contoh untuk eh, di sini di dalam sistem file tradisional ketika ada apa namanya eh, duplikasi data yang seharusnya tidak ada di pada suatu departemen. Nah, ini kan harusnya lebih bisa di apa namanya dirampingkan seperti itu. Nah, di file tradisional ini belum bisa nanti mengakomodir dan sebagainya seperti itu. Ini contohnya. Nah, jadi eh, khusus khas tadi ya untuk ada yang dikenal dengan sistem file tradisional ya itu dia masih manual ya untuk cara untuk memasukkan untuk format standar juga dan sebagainya. Nah, ini mungkin saya skip dulu. Nah, beda halnya kita yang pembahasan kita hari ini itu lebih kepada database management system atau DBMS. Nah, seperti itu. Jadi DBMS ini lebih enak pemakaiannya. Nah, mungkin nanti kita akan praktek aja lebih biar apa namanya Anda nanti paham. Oke, ya ini saya rasa tidak perlu saya sampaikan. Ini ya secara teori sih benar sih, secara teori ya. Data itu adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek dan sebagainya. Karena gini, eh, beda ya antara data dengan informasi tentunya ya. Ketika tadi yang saya infokan bahwa ada data set ya, nah itu apakah suatu data atau suatu informasi. Nah, data itu dia bisa berbentuk kesemuanya ya. Jadi angka, huruf, simbol, teks itu semua berbentuk data. Nah, yang tadi disebut dengan data set, nah itu bisa jadi atau memang sudah suatu file yang sudah terarah, yang sudah memang bersih untuk bisa dijadikan nanti di analisa. Nah, itu. Kemudian ada basis data, ya pasti nanti basis data ini ya sekumpulan nanti dari beberapa tabel dan sebagainya yang memang dia mempunyai apa namanya relasi dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Oke, ada DBMS, istilah Data Management System. Nah, ini sistem perangkat lunak yang sering dipakai ya, yang saat ini untuk pengontrolan akses data. Nanti saya contohkan. Kemudian ada program aplikasi basis data juga ada. Nah, mungkin nanti gini ya, nanti teman-teman kita bisa create, nggak tahu ini semester 2. Semester 2 sih harusnya sih udah belajar untuk pemrograman ya harusnya ya. Nah, ini nanti kita akan coba explore ya. Oke, jadi ini contoh ya, contoh untuk data manajemen sistem atau DBMS. Nah, jadi kalau istilah tadi ya ada database ya, database itu di dalamnya pasti ada tabel-tabel, kemudian nanti dirunut lagi ada field, ada row ya. Field itu adalah kolom, kolom itu yang vertikal ya, itu disebut field atau kolom. Karena nanti berhubungan dengan query ke SQL-nya. Nah, di dalam tabel ada juga disebut dengan row. Kemudian ada metadatanya. Nah, satu kesatuan dari beberapa tabel gabungan tersebut itu dinamakan database. Nah, di luarnya lagi, lebih besar lagi itu nanti
ada framework-nya itu adalah database management system. Nah, nanti tentunya ini akan nanti ngikut atau nempel ya itu di program aplikasi. Nah, program aplikasinya ini pakai apa bikinnya? Nah, program aplikasi ini bikinnya kayak tadi ya, contohnya misalkan pakai bahasa pemrograman untuk PHP, Laravel. Ini contohnya ya, yang paling gampang. Oke. Nah, untuk komponen DBMS sendiri ya, karena ingat ya, tadi file tradisional itu ya, kita kembali ke yang tadi sebelum slide awal, kan dia itu tidak punya untuk data sharing dan sebagainya. Nah, DBMS lebih spesifik dia mempunyai apa namanya suatu hardware yang memang dia itu terkoneksi kepada suatu jaringan komputer pasti ya. Lalu dia itu sendiri juga punya software sendiri ya. Nah, di dalamnya itu dia terintegrasi untuk ada OS ya, yang kebanyakan dipakai di industri itu adalah itu di Linux sebenarnya ya, menggunakan Linux. Walaupun mungkin beberapa menggunakan VMware ya. Lalu ada data itu sendiri ya, ada prosedur ya, ada personil atau people. Nah, fungsi DBMS sendiri ya, ini pasti untuk nyimpen, pasti untuk nyimpen di penyimpanan atau storage ya. Kemudian untuk temu kenali itu adalah gini ya, maksudnya untuk real time data ya, real time data ketika data itu diambil, ketika itu data itu diupdate, dimasukkan dan sebagainya. Nah, jadi fungsinya itu banyak macam ya. Jadi untuk dukungan transaksi, layan pengendali konsumsi ini secara teori, tapi secara praktik ya, praktis saya contohkan ya nanti saya punya database khusus untuk di aplikasi di suatu kementerian. Nah, ini nanti saya tunjukkan bagaimana dia itu bisa mendukung transaksi, bagaimana itu dia bisa mengendalikan apa namanya konkurensi ya atau layanan integritas, lalu untuk beberapa layanan yang terkait dengan komunikasi data. Nah, jadi DBMS ini dia sangat fleksibel ketika nanti digunakan di aplikasi, nah seperti itu. Ya tentunya ini berhubungan dengan ini ya tadi ya. Jadi berhubungan dengan apa namanya keuntungan yang didapat ya berbagi data, konsistensi data. Kok bisa konsistensi data? Iya, karena di dalam DBMS sendiri itu kita biasanya akan mengcreate apa namanya suatu standar ya suatu standar data yang memang diharuskan ada. Nah, seperti itu. Mungkin nanti di slide selanjutnya ada. Ya, selama ini sih ya kalau Anda lihat di empat ini ya kompleksitas, biaya, DBMS, tapi yang lebih dominan ya saat sekarang ini itu adalah biaya sih terkait dengan biaya karena license untuk nanti beberapa software aplikasi DBMS itu ya kalau yang bagusnya ya walaupun itu ada free itu cukup cukup kompetitif untuk harganya ya. Kalau kompleksitas, biaya konversi, dampak yang lebih tinggi dari kegagalan. Nah, ini sih bisa diakomodir oleh si DBA atau database administrator seperti itu ya. Nah, ini DBA baru saya sebutkan DBA ya. Jadi database administrator, nah ini pengguna basis data ya. Basis data atau database. Nah, bahasa Indonesianya ya basis data gitu ya. Nah, database administrator biasanya ini punya full akses untuk otorisasi ke semuanya ya. Artinya gini, dia sebagai super admin ya. Kalau misalkan kita pakai SQL Server ya. Nah, itu ada database administratornya yang memang dia mengatur mengatur rule-rule pengguna. Nah, itu untuk di database administratornya. Oke. Lalu ada di database. Nah, ini biasanya dia itu lebih kepada apa namanya memutuskan untuk flow dari suatu data ya di dalam aplikasi biasanya. Nah, ini biasanya dia itu berhubungan ke beberapa personil di unit-unit tertentu gitu ya. Nah, kalau untuk yang end user ya itu untuk pengguna data umum. Nah, biasanya untuk pengguna basis data ini ada dibagi menjadi data administrator, desainer database, dan end user gitu ya. Nah, kok ada desain database? Oke ya. Jadi tadi di awal saya menceritakan bagaimana data itu dikelola menjadi suatu dataset. Nah, ini harus ada nanti untuk yang memodelkan data itu sendiri. Nah, kayak gitu ya.
Oke, sedikit ya review flashback di tahun 1960-an ya untuk apa namanya sejarah perkembangan basis data ini sendiri ya. Jadi awal aplikasi database itu memang diawali tahun 1960. Nah ini apa namanya mungkin Anda pernah eh, dengar untuk aplikasi yang memang jadul ya. Karena ini sebelum ada munculnya DBMS. DBMS sendiri itu muncul di tahun 1970. Nah, seperti itu. Jadi IBM sampai saat ini pun ya, IBM mendominasi untuk apa namanya services untuk di data ya. Jadi IBM kemudian ada Tableau yang tadi ya. Nah, mungkin coba saya tunjukkan ininya ya untuk apa namanya websitenya. Ini ada namanya em, oke. Nah, ya. Nah, ini salah satu untuk software atau aplikasi ya khusus untuk data ya. Nah, pada dasarnya IBM tadi tahun 1970 dia udah pakai. Nah, sekarang yang tadi saya ceritakan ya, si Tableau ini adalah aplikasi yang memang dia bisa mengakomodir khusus untuk dari data preparation ya, Tableau Prep ini ya, sampai ke nanti ke desktop, Tableau desktop. Ya, mungkin kalau Anda ingin pakai boleh yang Tableau public. Nah, ini ya. Karena apa namanya? Mungkin nanti kita sedikit praktek ya terkait untuk nanti bagaimana untuk membuat suatu data visual misalkan ya, contohnya ya. Karena ini masih lingkup di MIS ya, Manajemen Information System. Nah, mungkin sedikit terkait data atau mungkin tadi di IBM. Nah, dulu apa namanya? Kalau Anda pernah dengar Pentaho ya. Nah, Pentaho sendiri. Nah, ini ya. Nah, eh, ini sudah apa namanya? Salah satu juga yang memang berkaitan dengan apa namanya? Data juga ya. Eh, Nah, ini sering saya pakai juga dulu ya. Tapi sekarang udah dia pindah ke IBM. Nah, jadi ini beberapa software aplikasi yang memang keseharian apa namanya untuk saya pakai ya. Oke, lanjut dulu ke tadi slide mana? Slide tadi ya. Oke, jadi nah yang Anda lihat saat sekarang ini yang di data aplikasi web and e-commerce ya. Nah, ini sudah bahkan sudah menjalar ke HTML5 ya kalau untuk ini ya web berisi data ini ya. Jadi dulu untuk hypertext markup language itu masih apa namanya masih belum belum secanggih saat sekarang ini ya untuk compilernya. Nah, sekarang sudah mencapai ke HTML5. Dia bisa membuat suatu data aplikasi web dan e-commerce ya. Ya, yang sekarang Anda rasakan atau Anda pakai ya untuk apa namanya untuk si orange atau si hijau ya. Nah, itu kan ada e-commerce ya untuk aplikasi e-commerce ya. Nah, itu semua berhubungan dengan nanti data. Nah, bagaimana di dalamnya nanti kita coba show ya. Oke. Oke, ini untuk yang data ya. Ini saya punya banyak ini ya, banyak slide ya. Nah, sebentar. Oke, ini sama ya. Jadi using MIS atau Sistem Information Management dari David Kroenke saat sekarang ini masih dipakai. Nah, terkait pemahaman untuk data management system ya. Nah, ini kita tinjau dulu dari data komunikasi dan internet teknologi. Nah, ya, kok apa hubungannya dengan pengetahuan internet teknologi gitu ya. Oke ya. Jadi kenapa kok ada keterkaitan antara data ya, pemahaman untuk manajemen data ya, itu dengan untuk teknologi internet nah seperti itu ya. Oke. Jadi memang ya untuk komunikasi data ya, perantara data ya, yang saat sekarang ini saya pakai juga ya,
ketika kita bangun aplikasi ya, saya contohkan ya, ketika kita bangun aplikasi, misalkan di suatu lembaga kementerian ya. Nah, ini dia eh, eh, tidak publish ya ininya apa namanya untuk koneksi ke server database-nya. Dia menggunakan suatu koneksi yang dinamakan dengan VPN ya. Mungkin kalau Anda tahu ya, mungkin Anda sering pakai lah di handphone juga ya. Apa fungsi virtual private network. Nah, seperti itu. Jadi memang itu jalur khusus ya untuk menghubungkan ya dengan sangat aman ya lalu lintas data dari server baik itu on premise atau atau di cloud ya untuk nanti sampai kepada aplikasi ketika itu dipanggil. Seperti itu ya. Saya ulang ya. Jadi ada aplikasi ya di suatu unit ya di kelembagaan ya aplikasi itu dipakai ya. Nah, ini udah jadi aplikasi ceritanya. Nah, ketika mengakses database itu kan ada di server yang mungkin kita tidak tahu di mana tempatnya lah katakanlah seperti itu. Nah, untuk mengkoneksikannya itu kita menggunakan virtual private network ya yang memang udah disetting. Nah, seperti itu. Jadi itu suatu apa namanya cara metode agar nanti pengaksesan data itu enggak keluar, enggak bocor. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya di sini ada VPN. Nah, kalau di dalam internal khusus untuk di gedung misalkan ya, dia buka aplikasi, nah itu biasanya cukup menggunakan eh, Ethernet atau menggunakan local area network, nah, seperti itu ya. Nah, jadi apa namanya untuk ke semua network konsep di komunikasi jaringan ini memang diterapkan ketika dia apa namanya ada pemanggilan untuk database di server. Nah, itu ya. Kalau mungkin Anda review kembali flashback ya, server itu apa? Server itu adalah ya suatu pusat sistem yang memang dia memberikan layanan ke klien gitu ya. Jadi kalau ada aplikasi client server berarti si aplikasinya itu adalah suatu klien yang memang dia nanti akan terkoneksi ke suatu server. Nah, seperti itu. Ya tentunya ini menggunakan beberapa layer protokol. Nah, ini ya. Jadi yang tadi saya sampaikan ya untuk tadi ada beberapa untuk tipenya ya LAN, WAN dan sebagainya. Lalu VPN itu ada di mana? VPN letaknya itu oke ya. VPN itu adanya antara bisa dikatakan wide area network atau memasukkan antara line server satu ya server dengan kita. Ya contohnya saya ngambil atau ingin mengakses database misalkan Kementerian Olahraga gitu ya. Ini contoh ya. Nah, berarti saya harus koneksi ke VPN dulu ya, ke VPN dulu. Karena kok kenapa nggak melalui internet gitu ya? Nah, biasanya kalau melalui internet itu banyak nanti gangguan dan sebagainya, atau mungkin interrupt dan sebagainya ya. Nah, oke ya. Ini mungkin saya skip dulu aja untuk yang ini. Oke. Nah, oke ya. Jadi untuk pengaksesan database ya, pengaksesan database ini yang baris kedua ya, itu memang dikontrol ya oleh TCP/IP. Ya, jadi ada Transmission Control Program Internet Protocol itu yang memang mengharuskan ya untuk beberapa hal yang berkaitan dengan pengaksesan suatu data gitu ya. Oke, ini TCP/IP ya. Jadi ya ini skip aja saya lakukan. Oke, nah ini ya. Nah, jadi di beberapa aplikasi ya, terutama berbasis web ya, yang memang sekarang sudah ada ya. Untuk SMTP dan HTTP ini masih berlaku karena dia itu adalah eh, suatu protokol yang memang digunakan untuk pemrosesan pemanggilan suatu page atau halaman. Contoh misalkan kita ingin menampilkan misalkan katakanlah menampilkan beberapa hal yang berkaitan dengan informasi misalkan cuaca di Indonesia dan sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan nanti HTTP dan sebagainya. Oke, ini oke. Ya, itu untuk terkait dengan data. Oke, sekarang kita coba akan ekspor ya, biar Anda tahu dulu.
sebenarnya mungkin Anda pernah lihat ada beberapa hal yang memang kalau Anda ingin menguasai untuk bahasa struktur query language SQL ya, itu ada di Waitress School ya. Jadi ini saya plotting dulu. Nah, jadi ada di Waitress School. Nah, ini ya. Salah satunya untuk memahami bagaimana cara untuk manajemen sistem manajemen ya, manajemen database itu Anda harus tahu dulu untuk bahasa query dari suatu database itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan SQL atau MySQL. Nah, di sini. Nah, ini sangat lengkap saya rasa ya untuk karena di sini ada untuk MySQL, ada DBM, Relational Database Management System gitu ya. Ini ada beberapa query ya, beberapa banyak query yang memang nanti dipakai ketika kita akan mengeksekusi suatu perintah. Ini contoh, saya contohkan ya untuk ya contohkan. Misalkan untuk yang apa namanya query ya, misalkan untuk sintak query yang ini ya, misalkan select bintang from table name dan sebagainya. Nah ini dia akan mengquery beberapa hal atau beberapa tabel ya. Nah agar lebih gampangnya mungkin gini ya, coba kita praktek kan aja ya, praktek. Mungkin kita pakai ini dulu, silakan untuk ada download nanti. Nah ini ya, ada namanya Sampipi. Nah ini ya. Nah, jadi untuk pemahaman mengenai bagaimana pengelolaan database dan sebagainya, kita coba dulu untuk install ya, untuk install Sampipi. Atau mungkin di antara rekan-rekan sudah diinstal di komputernya, boleh disampaikan ada yang sudah install, panggil deh. Mungkin Mbak Mas Muhammad Said, pernah install Sampipi? Eh, belum Pak. Belum pernah. Oh, oke ya. Jadi silakan ya untuk kalau yang belum atau Muhammad Faiz Dwi Putra pernah install? Belum Pak. Belum pernah. Oh, oke Iya. ya. Oke oke silakan buka untuk ini ya em, di apa namanya di search engine di Google ya. Silakan buka untuk Sampipi ya. Sesuaikan dengan versi sistem operasi yang Anda punya ya. Nah, dalam hal ini mungkin untuk yang Windows ya, Windows kita coba download yang ini aja deh, yang PHP. Nah ini ya, kita download dulu. Nah, English. Oke. Nah, silakan download ya untuk yang Sampipinya ya. Download, nah ini sedang download. Nah, ini besarnya itu adalah 150 mega ya, 150 mega ya. Saya udah ada belum ya? Saya lupa deh. Coba kita cek. Oh, saya sudah ada ternyata. Oke, nggak apa-apa. Jadi silakan Anda apa namanya? Anda download ya. Anda download untuk Sampipi ini ya. Silakan untuk download. Nah, nanti ketika sudah download nanti akan seperti ini tampilannya. Ya, tampilannya seperti ini. Hmm. Nah, ini ya. Jadi akan tampilannya akan seperti ini. Nah, Anda lihat di sini ya. Di sini ada servernya, server untuk em, dalam hal ini kita sudah apa namanya? Sudah bundling, sudah ada di dalamnya. Kita tinggal menghidupkan untuk apa namanya servernya. Nah, ini. Kemudian untuk MySQL-nya ya. Nah, otomatis dia ada default 80443. Nah, ini boleh menggunakan Private Network ya. Di allow access, nah seperti itu ya. Oke. Nah ini punya saya sudah terinstall, jadi silakan Anda install untuk yang ini ya, untuk yang di MySQL-nya ya. Nah, oke. Nah, cara mengeceknya nanti,
ya, cara mengeceknya nanti itu nanti Anda bisa memanggilnya menggunakan local host misalkan ya. Nah, ini local host. Nah, ini ya. Jadi PHP my admin. Nah, ini. Kita akan coba masuk untuk ke struktur yang MySQL dulu aja ya, MySQL. Nanti kita coba nanti yang satu lagi adalah menggunakan SQL Server. Nah, seperti itu. Oke. Dalam. Nah, oke. Nah, ini ya. Nah, ini bentuk untuk apa namanya tampilan ya dari apa namanya interface suatu database server di 127.0.1. Nah, itu ya. Nah, sekarang lebih gampang ya bikin untuk database itu ya. Tadi ingat nggak kalau create database dan sebagainya. Nah, ini tinggal Anda mengikuti alur dari tombol-tombol yang ada di sini. Saya contohkan ya, misalkan untuk membuat suatu database ya. Misalkan gini, DB, misalkan bisnis data, bisnis digital, fakultas ekonomi, UNJ, contoh lah ya, di create. Nah, dia akan terkait sendiri ya. Dia akan terbentuk sendiri ya. Nah, jadi ini akan langsung terkait untuk membuat suatu database. Nah, berikutnya langkahnya adalah gini ya. Saya mungkin sedikit sharing dulu ya. Di dalam database ya, ini biasanya berhubungan dengan suatu entitas ya. Entitas itu apa? Contohnya itu adalah misalkan entitas perusahaan, ada entitas rumah sakit, ada entitas kampus lah, paling gampang ya. Nah, di dalam entitas tersebut itu ada beberapa apa namanya? Ada beberapa ini lagi untuk turunan lagi ya. Nah, nanti ada database ya, nanti ada tabel ya, ada row, ada. Nah, di dalam untuk entitas itu ada juga nanti beberapa entity ya, ada entitinya, ada atributnya. Nah, atributnya apa saja? Nah, contoh misalkan ini database bisnis digital ya. Nah, untuk tabel name-nya misalkan di sini untuk mata kuliah contoh lah ya. Nah, nomor kolomnya berapa? Misalkan untuk nama tabelnya ada mata kuliah, ada nomor, nama mata kuliah, kemudian jumlah SKS, ada pengajar contohnya. Ada 4 kita bikin ya. Nah, jadi kita bikin untuk, nah, oke ya. Jadi kita bikin untuk misalkan khusus untuk yang pertama adalah mungkin kode kali ya, kode kode MK ya. Ini betul sebenarnya. Kode mata kuliah ya. Nah, kemudian apalagi kode mata kuliah ada mata kuliah, nah, contoh ya. Nah, maksud saya eh, seharusnya kan gini, seharusnya kan ketika mengcreate suatu database ya di sini ya, create dan semua kita cari create, misalkan di sini. Nah, ini kan harus menggunakan apa namanya, MySQL create DB. Nah, ini ya, perintahnya adalah ini. Nah, create database, nama database-nya, ya kan? Create database misalnya testDB. Nah, jadi secara query ya, nih create database testDB. Tadi kan create database DB, kita lihat di sini ada namanya apa? DB underscore BD FE UNG. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sama juga dengan yang ini sebenarnya. Nah, enaknya sekarang untuk di apa namanya? Karena memang sekarang lebih lebih cepat, lebih enak ya. Ini udah selesai install. Itu Anda tinggal untuk mengikuti alur dari flow-nya saja ya. Nah, Pak, bagaimana kalau untuk melihat SQL query-nya? Nah, ini tinggal nanti di query di sini. Nanti kita klik ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Tadi kita sudah bikin database ya, bikin database.
menggunakan bahasa pemrograman sintak MySQL ya. Pak, bedanya MySQL dengan SQL apa? Oke ya. Jadi secara sintak saja itu ada perbedaan ya. Jadi berbeda antara MySQL dengan SQL ya, jangan disamakan. Nah, biasanya kalau MySQL ini lebih umum kategorinya dipakai untuk beberapa aplikasi yang memang skalanya itu adalah aplikasi menengah ke bawah. Apa skala menengah ke bawah itu? Yaitu tadi misalkan aplikasi untuk sistem payroll misalkan ya, sistem payroll di suatu unit. Nah, gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya, ada kode mata kuliah, ada mata kuliah. Kemudian nanti di sini kita bikin SKS ya, atau jumlah SKS. Jumlah SKS gitu ya. Berikutnya adalah misalkan dosen pengampu. Nah, ini contoh lah ya. Oke, Anda lihat di sini ya. Anda lihat di sini ada tipe ya. Nah, tipe tipe data ya. Ada integer, ada variabel karakter, ada text, date ya. Nah, ini disesuaikan dengan karakteristik dari nanti apa yang akan diinput ke kolom atau sel daripada suatu tabel ya. Nah, kalau kode mata kuliah kira-kira apa untuk tipe datanya. Nah, di sini kan kita bisa cantumkan misalkan untuk integer, integral ya. Nah, ini INT disingkatnya. Itu oke lah ya. Kemudian mata kuliah. Ya, mata kuliah ya variabel karakter boleh silakan. Jumlah SKS ya misalkan integer ya boleh saja ya. Dosen pengampu. Nah, dosen pengampu mungkin nanti kita masukkan ke tipenya teks. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini kan secara untuk pembuatan suatu tabel ya. Tabelnya namanya adalah mata kuliah dengan mempunyai beberapa field ya. Field itu adalah kolom yang vertikal ya. Row itu adalah baris atau horizontal ya, seperti ini. Nah, ini kita membuat suatu database namanya database bisnis digital FEUNG mata kuliah, tabel mata kuliah dengan 4 field ya, kode mata kuliah, jumlah SKS dan dosen pengampu. Ini contoh lah ya. Contoh. Nah, kemudian oke ya. Kita cek secara Oh, oke, di-save dulu ya. Udah di-save dulu. Nah, oke ya. Nah, secara query ya, itu biasanya nanti akan untuk muncul untuk tabelnya secara struktur seperti ini. Oke ya. SQL. Nah, kita cek tadi ya udah jadi belum untuk tabelnya. Cek. Oh, udah lost tadi karena kita tadi menyimpan query ya. Oke, mungkin Anda bisa praktekkan ya, bikin suatu database ya. Suatu database, kemudian bikin ada satu tabel saja dulu. Satu tabel ini adalah mata kuliah, terdiri dari kode mata kuliah, lalu ada SKS, jumlah SKS, dan dosen pengampu. Coba ya, dibikin dulu. Nah, sama halnya ya, kalau ingin mengquery pakai MariaDB, kurang lebih sebenarnya. Nah, Anda bayangkan ya, nah ini create table ya, create table yang tadinya bisa menggunakan query, jujur terus terang teman-teman praktisi juga ya, ini tidak mereka jarang untuk kecuali mereka bisa mengcopy paste ini disisipkan di code program, biasanya seperti itu. Nah, jadi untuk create table ini panjang. Nah, ini ya. Kalau Anda lihat di sini ya, create table person ya, nama tabelnya adalah person. Kemudian person ID itu untuk kolom pertama ya dengan tipe data integer ya. Kemudian last name itu variabel karakter sebanyak 255 karakter. First name juga variabel karakter varchar ya. Kemudian address varchar dan city varchar 255 karakter. Nah, seperti ini. Jadi
sintak yang tadi saya simulasikan itu sebenarnya mengeksekusi perintah SQL sintak yang ini ya. Nah, ulang ya. Kita ke sini dulu. Tadi sampai di DB ya, DB ini. Oke. Ini table kan tadi table ya, mata kuliah ya. Nah, kalau di berarti create spasi table mata kuliah. Oke, dari sini kita jumlahkan tentunya ada 4 kolom ya, 4 kolom. Nah, ini pertama adalah kode mata kuliah, kemudian ada mata kuliahnya, kemudian ada jumlah SKS, kemudian ada tadi dosen pengampu. Pak, kok muncul dengan sendiri? Ya, tadi bekas tag tadi ya. Oke, kode mata kuliah kita bisa masukkan integer. Mata kuliah itu mungkin ya variabel karakter lah ya. Jumlah SKS, integer, boleh. Dosen pengampu kita mungkin variabel karakter lah ya. Karena mungkin nanti ada title, misalkan dan sebagainya. Gitu. Oke, kita go ya. Kita go. Kita go. Oh, ada yang belum? Ini sudah integer. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Oh, oke ya. Nah ya, oke. Jadi untuk yang dah, you have answered. Are you sure want to leave cancel? Ini ada yang kurang. Oh, edit kolom kan. Oke. Kita save dulu ya. Preview NSQL seperti ini ya. Nah ini ya. Jadi biasanya untuk di copy paste ya, copy paste ke mana? Ke aplikasi adalah dari sini ya. Jadi create table DB tadi kan database-nya adalah database underscore business digital FAUNG mata kuliah ya. Tabelnya langsung ya, create table dan sebagainya. Nah, ini kita close. Jadi apa namanya? Ini sudah kita save dulu ya. Yes, kita save. Bisa untuk Oh, ini apa namanya? Kita tambahkan tadi add column ya. Jumlah SKS itu pengampu, kemudian apa lagi? Misalkan apa namanya? eh, durasi, durasi mata kuliah ya. Durasi MK ya. Kemudian kita tambahkan lagi mungkin referensi eh, buku. Ini contoh lah ya. Ya, durasi mungkin bisa kita masukkan untuk variabel karakter ya. Referensi buku juga kita bisa untuk variabel karakter. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi tipe data sudah dimasukkan ya. Eh, oh ya, lainnya belum diisi. Ini jadi untuk ini jumlah ini ya, jumlah karakter yang mau dimasukkan ya. Kalau karakter misalkan kita bisa 8 lah ya. 8 karakter, mata kuliah misalkan kita bisa masukin ya, 100 ya. Jumlah SKS mungkin ada 5 atau 6 lah ya. Dosen pengampu mungkin di situ ada 100 juga lah ya. 100 durasi mata kuliah mungkin. Oke, durasi mata kuliah ada bukan varchar ya. Kita pakai time itu ada kok. Time date durasi mana ya ada time kok. Numeric date. Nah ini nih time ya. Time. Oke, ya. Misalkan 6 nggak apa-apa. Referensi variabel karakternya ini ada 100. Oke ya. Nah, Anda lihat di sini ya. Default collection. Oke. Kita lihat di preview SQL-nya. Nah, ini ya. Jadi create table ya sudah muncul di sana untuk nama mata kuliahnya dengan field-nya ada ternyata kita bikin 6 field ya. 6 field dengan tipe datanya dan jumlah dari apa namanya length data yang dimasukkan seperti itu ya. Nah, hasilnya itu akan nanti menjadi seperti ini. Nah, oke. Jadi akan bentuknya seperti ini. Nah, oke.
ini ada kode mata kuliah ya, integer tipenya ya. Kemudian ada beberapa aturan yang memang apakah atribut ini akan diberikan untuk keterangan tertentu atau tidak. Nah, pada dasarnya sih gini, paling gampangnya, yang paling enak itu dikerjakan ya. Biasanya yang utama itu adalah tipe data dan panjang karakter atau panjang dari isiannya. Nah, seperti itu ya. Pak, bagaimana cara untuk mengisinya? Ya, nanti diisi satu-satu ya tentunya karena itu biasa di dalam database tadi ingat ada database administrator, ada eh, yang memodelkan database ya, ada designer database, ada end user. Nah, end user itu biasanya untuk mengganti data ya. Dia mengganti data untuk nanti ditampilkan menjadi suatu database. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi oke, ini ada apa namanya? Ada database DPNU. Nah, ini ada sebenarnya ada mata kuliah. Nah, apakah bisa menambahkan untuk tabel? Bisa ya. Jadi di dalam suatu database bisa terdiri dari banyak tabel. Nah, gitu ya. Nah, di sini nanti bisa menambah beberapa untuk tabel-tabel. Pasti banyak kolom dan field. Jadi tergantung bagaimana nanti merencanakan apa namanya data yang nanti akan kita nanti sisipkan gitu ya. Oh, oke, ini agak ini. Oke ya, dicoba ya untuk yang ini ya, yang SQL karena nanti outputnya untuk di database ini adalah oke, mungkin ini ya, saya kasih clue-nya ya, biar Anda gampang untuk belajarnya. Ini apa ya, macro custom. Coba, boleh. Oke. Ini ya. Oke. Nanti ini aplikasi cukup sederhana ya. Truth itu apa? Truth itu adalah salah satu apa namanya? Nah ini paling gampang itu adalah biar Anda tahu ya. Create, read, update, and delete ya. Nah ini ya. Jadi untuk proyeknya ini, untuk yang hari ini ya, untuk prakteknya, saya rasa ini udah 4 years ago ya, biar nggak masalah sih, masih sama kok ya. Kalau Anda paham ini ya, nah ini ya, Anda paham ini, ini proyek nanti yang Anda harus bikin ya, nggak susah. Nah ini, nah yang seperti saya bilang tadi kan, jadi untuk untuk sebagai apa server ya, database servernya saja deh. Nah, itu bisa pakai SAMPP atau WAM. Nah, kan sama kan lihat ya rekan-rekan ya. Jadi untuk membuat database itu adalah create table, create DB, nah create database ya kan, create titik koma ya. Nah, apakah kalau misalkan ini disatukan semuanya apakah bisa atau enggak gitu ya? Oke, jawabannya itu bisa. Nah, ini beberapa sama kan? Nah, Nah, ini kebetulan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oh ya, satu lagi ya. Jadi di dalam suatu database itu di seluruh dunia ya itu sama ya. Jadi kalau ketika Anda mengembangkan di lokal artinya di laptop atau di PC kita ya, itu mempunyai user root dengan passwordnya kosong ya. Nah, makanya harus didefinisikan. Jadi permasalahannya adalah ini nanti berkaitan dengan data security ya, keamanan data dan sebagainya. Tapi no worries. Jadi ketika Anda bikin misalkan root dan even pun nanti passwordnya blong, tapi ada beberapa hal nanti yang menutupi untuk nanti apa namanya database ini tidak bisa diakses. Nah, itu mungkin nanti next lesson, nanti belajar apa namanya pembahasan selanjutnya nanti kita coba praktekkan ya. Oke, kembali yang tadi. Nah, untuk memahami bagaimana salah satu untuk apa manajemen sistem database ya itu Anda coba untuk mengeksplor ya dalam hal ini bahasa query sintak MySQL. Nah,
karena dia ini berjalan di sisi server ya, ya maka harus ada aplikasi yang pembuatnya. Nah gitu ya. Oke, Pak, aplikasi untuk membuat interface-nya apa gitu ya? Oke, ada editor ya. Nah ini kan bahasa pemrograman PHP ya. Nah sebenarnya sih ini Anda bisa copy paste di Notepad ya, dengan nanti menyimpan file ini ya, file apa namanya, filenya. Nah Anda lihat ya. Tadi kan di awal saya sampaikan bahwa ada keterkaitan antara teknologi untuk pengelolaan data dengan suatu apa namanya, pengembangan aplikasi ya. Nah ini mungkin di pertemuan besok saya akan membahas tentang sistem ya, sistem aplikasi. Nah di sini Anda lihat ada HTML ya, Hypertext Markup Language, ada HIT, ada TT. Ini beberapa sintak untuk HTML ya. Nah jadi ini CSS juga ada yang Anda lihat di sini ya, ada display dan sebagainya. Sama juga kayak ini, kayak website yang tadi nih, Anda lihat ya. Website yang si Cybertrend ya. Cybertrend ini ya. Nah, ini kan dibangun oleh suatu bahasa pemrograman. Nah, ini ya. Oke, kita cek. Oke ya, Anda lihat. Nah, ini ya. Di ujung apa Anda lihat nih? Sama ya. HTML, language, ada ini HTML5, ada head, ada body, dan sebagainya gitu kan. Nah, ya kan? Nah, ini ada untuk pemrogramannya. Nah, bedanya ini kan menampilkan informasi. Event pun menampilkan informasi. Dia bukan apps ya, tapi dia tetap dia contohnya di sini mungkin kita coba ada yang ini ya. Ada yang dinamis, kita cek ya. Ada nggak di website ini yang dinamis? Misalkan kontak. Kontak ada nggak kontak? Oh, nggak ada ya. Kalau misalnya nggak ada, nanti dia itu biasanya akan nanti berhubungan dengan suatu database ya. Atau mungkin coba kita coba Imanif. Nah ini ya. Oh iya. Oke, ini contoh aplikasi yang saya bikin ya di Kementerian untuk dalam negeri ya. Nah, ini harus memang harus ke ini dulu, harus koneksi ke VPN dulu. Oke, nggak apa masalah. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa eh, yang ini ya, aplikasi ini ketika nanti ada tampilan query-nya itu akan dipanggil ya atau ditampilkan. Kalau di laptop saya satu lagi sih yang ada upload. Oke ya, ini salah satu referensi. Nanti Anda bisa membuat suatu aplikasi create ya, update, read ya, read, update, delete. Nah, dengan PHP MySQL. Nah, jadi struktur untuk database ini nanti Anda oh, ketika di create datanya akan seperti ini, membaca saja untuk memunculkan select ya, atau update atau delete ya. Nah, itu. Jadi ini nanti akan muncul ya. Oke, mungkin paling gampang kita cari yang ini ya. Saya tuh udah ada, nanti saya online. Nah ini kita tes ya. Oh, belum aktif berbayar. Oke ya, jadi untuk yang hari ini Anda bisa bikin nanti di editornya pakai ini ya. Saya udah install belum di sini ya. Oke. Aplikasinya itu adalah bisa menggunakan Visual Studio atau ini ya. Dream Dreamweaver dulu ya. Nah, ini paling enak. Nah, ya. Jadi untuk tadi membuat aplikasi CRUD ya, kita ingin mengaplikasikan tentang pemahaman bagaimana database manajemen sistem itu ya. Salah satunya adalah kan banyak ya DBMS itu ya, ada SQL, MySQL ya. Nah, kita coba untuk yang MySQL dulu aja yang memang relatif dipakai di beberapa industri ya.
dan juga ini mungkin pemahamannya lebih gampang. Nah, itu ya. Nah, Anda mungkin boleh mendownload tadi Sampipi sudah ya, Sampipi. Kemudian ada editor namanya Adobe Dreamweaver ya. Dreamweaver portable aja kita cari ya. Nah ini ya, portable with Google Drive. Oke, mungkin ada kali. Hmm, Oke, ini dapat ya, Dreamweaver. Nah, semoga nggak pakai password ya. Oke, kita download dulu. Nah, 305 nggak terlalu besar lah ya. Oke, kita tunggu ya. Nah, jadi maksud saya ketika nanti Anda bikin untuk aplikasi ini ya, ini tinggal copy paste aja ya. Karena kan Anda udah tahu PHP MyAdmin tadi ya, yang ini ya. Nah ini PHP MyAdmin itu yang ini, yang PHP MyAdmin yang tadi ya. Nah, Imaning. Nah, jadi nanti di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan nanti struktur dari data itu sendiri. Nah, Pak, ini bahasa pemrograman. Ya, jadi ini terdiri dari dua bahasa pemrograman. Pertama itu adalah bahasa pemrograman dasar website, itu adalah HTML ya, Hypertext Markup Language. Lalu ada bahasa pemrograman di sisi server. Salah satunya adalah PHP. Nah ini ya. Jadi eh, ya, apa namanya? Maksud saya boleh Anda explore, tapi nanti apa namanya? Yang penting jadi dulu untuk aplikasi cloud-nya ya. Oke. Nah, ini Anda lihat ya, mungkin ini saya jelaskan sedikit terkait apa yang berhubungan dengan database tadi ya. Nah, ini kan lihat nih, fetch semua data motor dari database. Jadi, string hasil sama dengan MySQL query. Jadi, ada connection-nya, ada select, bintang, prompt, motor, order by ID dash. Nah, jadi artinya di sini adalah untuk eh, mengambil data atau memunculkan data, membaca data dari tabel motor ya dengan apa namanya dengan kriteria sesuai dengan ordernya ya secara descending. Descending itu adalah eh, eh, ada ascending, ada descending ya dari Z to E atau E to Z ya seperti itu. Oke, ada beberapa kemudian ada beberapa sintak HTML. Nah ini nggak usah pikirin apa namanya mestinya. Nah tinggal copy paste aja ya. Nah diikuti. Nah nanti hasilnya akan ada muncul. Biasanya sih tidak ada sih ya untuk. Oh, oke. Ketika Anda membuat nanti suatu website ya ini di Mipranya udah atau belum ya? Nah, saya jelaskan struktur untuk dari servernya ya. Nah ini. Oke, tadi ada Sampipi ya, setuju ya. Nah, Sampipi ini dia akan membentuk suatu folder ya. Eh, ada beberapa folder banyak macam ya di dalamnya. Ketika kita sudah install, ini ada banyak macam, ada Sampipi. Nah ini ya. Yang harus kita pahami bersama adalah aplikasi yang terbentuk atau aplikasi yang ada di atas database ya. Jadi aplikasinya itu di mana adanya gitu ya. Nah, itu adanya di htdocs. Nah, di sini ya. Jadi apapun aplikasinya ya, itu akan terbentuk ke local server itu di htdocs. Pasti di seluruh dunia sama, di seluruh industri sama ya. Jadi ketika Anda bikin website ya, bikin aplikasi web app dan sebagainya, apalagi ini bisnis digital ya, eh, itu ada di htdocs. Nah, lalu untuk database-nya ada di mana? Ya tentunya karena ini MySQL, itu ada di MySQL, ada di data. Di sini ya, ingat ya. Nah, ingat nggak? Tadi kita bikin apa? Database ini kan? Ya nggak? Nah, dia akan terbentuk atau tercreate ya di root yang ini di Sampipi ini. Nah, ini kan ada di BD, Business Digital, FUNG. Nah, ini bikinnya di mana tadi? Tadi kita bikinnya kan di ini ya, di apa? Di lokal ya, di lokal tadi di localhost 127.00.01. Nah, ini. Ya kan? Nah, kelihatan kan?
Nah, jadi ulang ya, untuk struktur untuk nanti Anda ini apa namanya, proyeknya itu adalah nanti cukup Anda membuat aplikasi CRUD ya. Referensinya mana Pak? Referensinya bebas. Nah, ya. Apakah dipakai di industri, dipakai, sangat dipakai ya. Jadi Anda paham aja untuk CRUD ya, read, update, delete, itu untuk mengembangkan aplikasi selanjutnya itu gampang ya. Nah, ulang ya. Jadi di server SunPP ini ya, untuk aplikasinya itu ada di htdoc, akan contohnya nanti aplikasi apa gitu ya. Tapi secara database itu dia terpisah di folder MySQL ya. Secara default di seluruh dunia itu sama ya. Itu ada di data di sini ya. Nah, jadi secara apa namanya, di interface Windows Explorer itu seperti ini. Nah, tapi kalau untuk secara query syntax, nah itu kembali ke di sini. Nah, ingat ini tidak akan muncul kalau tidak dihidupkan untuk servernya. Di mana? Tadi saya sudah melakukan ya. Nah, di sini ya. Jadi ketika kita stop MySQL-nya ya, dan servernya ya, otomatis ketika kita enter ya untuk localhost, nah itu nggak akan muncul ya. Itu fungsinya ya. Jadi apa namanya, database yang tadi kita bikin, even pun localhost kita panggil, PHP MyAdmin-nya nggak akan muncul karena untuk servernya belum dihidupkan. Nah, seperti itu ya kan. Jadi untuk server belum dinyalakan nih. Nah, untuk nyalakannya kita ya buka SunPP-nya, kita start ya. Kemudian kita start lagi ya. Nah, ini. Nah, maka ketika kita panggil localhost ya, nah itu akan muncul. Nah, ini tinggal masuk ke PHP my adminnya. Nah, ini. Oke, kita buktikan lagi ya. Kita buktikan lagi. Misalkan untuk database ya. Database. Nah, ini kita bikin database kedua misalkan ya. Nama database-nya adalah DB Business Digital 2. Ini contoh aja lah ya. Di create. Oke ya. Kita cek ya. Kita cek di apa namanya? Di Windows Explorer tadi ya. Apakah terbentuk atau enggak gitu ya. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, ini udah terbentuk. Pak, sama enggak dengan yang misalnya kita bikin new folder di sini database? Oke ya. Ketika kita bikin manual seperti ini nanti tidak akan terbaca oleh si sistem karena ada skema sistem sendiri ketika dia menghidupkan untuk ini ya, untuk port-portnya ini ya. Jadi melalui port ini. Jadi kalau misalkan kita create awal sederhana ya, dia nggak akan nanti terbentuk seperti itu. Atau bisa dites di rekan-rekan silakan ya. Nah, ini kan yang tadi kita bikin ya. Nah, kalau di database ini, nah ada beberapa mata kuliah, ada beberapa apa namanya, tabel ya, tabel dan kolom atau field. Nah, dia akan terbentuk menjadi suatu file-file EPRM dan IBD. Nah, seperti itu ya. Oke, biar nggak pusing, coba kita simulasikan lagi ya. Ingat tadi di apa namanya, di data tadi ya. Nah, ini kan masih kosong ya, belum ada tabel ya. Nah, sekarang kita bikin tabelnya. Kita bikin tabelnya. Jadi create new table ya, tabelnya misalkan untuk di sini apa ya, mata kuliah, database, misalkan untuk misalkan tabel ekstra. Oh, ini sudah selesai nih. Nah, oke, ini dulu lanjutkan ya. Tabel namanya adalah tabel untuk ekstrakurikuler misalkan ya, eskul kampus. Nah, ini contoh ya. Tabelnya kita bikin cukup 2 aja lah, 3 aja lah, yang nggak usah banyak misalkan ya. Ke kampus. Ini bisa misalkan kode eskul ya. Integer aja nggak apa-apa kodenya. Ini ada misalkan ada 20 lines-nya ya. Kemudian di sini ada jurusan misalkan ya.
kita bikin untuk variabel karakter ya. Nah, ini misalkan kita isikan 60 aja. Nah, kemudian di sini adalah eh, tahun. Ini contoh ya. Tahun itu bisa menggunakan pakai year ya. Kalau nggak salah ada year. Nah, ini dia. Year. Oke ya. Nah, ini sebanyak ya 6 aja lah. 6 ya. Oke. Nah, kalau previous scale-nya adalah seperti ini. Create table DB, DB2, SQL Campus, kode SQL integer 20, not null. Nah, not null ini artinya adalah untuk apa namanya, mandatory atau eh, harus ada objek di dalamnya gitu ya. Not null itu artinya ya, harus ada objek di dalamnya yang memang terisikan. Tapi bukan kosong artinya ya, bukan ya. Oke, di close ini secara query ya. Nah, jadi paling gampang kan, paling enak kan, kita save. Nah, oke ya. Jadi ada strukturnya, ada apa namanya? Kita punya ada database 2, ada database 1. Nah, kita cek ya. Secara untuk di Explorer sudah muncul atau belum? Nah, sudah muncul ya. SQL Campus IBD. Nah, extensile filenya itu adalah IBD file. Nah, seperti itu ya. Oke. Kembali ke yang tadi ya. Ke SAMPP dulu. Yang tadi. Nah, ke yang Adobe Dreamweaver ya. Nah, ini. Oke, jadi ulangi ya, 2 ya. Ada SAMPP ya, ada SAMPP yang harus Anda install, lalu selanjutnya adalah Adobe Dreamweaver. Nah, ini ya. Ini adalah editor coba ini enggak ya? Bisa enggak ya? Coba ya. Oke. Oke, kita cek. Semoga ini bisa portable ya. Hmm. Oke ya. Ya, silakan Anda install juga ya di ini. Nah, pada intinya adalah apa namanya? eh, Nanti untuk tugas besarnya itu adalah Anda membuat aplikasi CRUD, CRUD ya, create, read, delete, and apa tadi, read, modify ya, delete. Nah, oke, mungkin sampai di sini sambil nunggu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, belum nanti mungkin nanti saya apa namanya, nanti kita sampai jam berapa ya? Tadi kita sampai jam berapa? Ketua kelasnya siapa di sini? Mas Said, ketua kelasnya siapa ya? Ip? At- Atau Amalia Safitri, ketua kelasnya siapa? Hah? Nggak ada. Saya, Hah? saya. Oh, Arnelita. Panggilannya Iya, apa? Zahwa. Arnel. Enggak Arnel. kan? Oke, Iya. ya. Mbak Arnel. Ya, oke, Mbak Arnel. Ini kita cuman hanya 16 orang ya, Mbak Arnel ya? Iya. Oke, iya. Harusnya 19 sih, Pak. Oh, ada yang nggak masuk ya? Iya. Oke, baik. Gini. Wah, ini ada serial number lagi. Oke, gini. Jadi, biasanya mungkin ini karena sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan RPS-nya, rencana tadi saya sudah download sebetulnya. Saya sudah download tadi di websitenya untuk SIM ini ya. Ini saya show aja, saya show ke Anda semua. Oke, ini untuk outputnya itu adalah Anda diminta untuk berbasis project kalau nggak salah ya. Nah, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah ini ya. Belum saya share, sorry. Belum. Oke, sambil mau ditanyakan silakan. Untuk teman-teman rekan-rekan mahasiswa semua silakan. Jangan malu-malu, silakan. Nah, ini ya.
Jadi kita yang keenam nih ya, ada organisasi data, tadi saya jelasin struktur basis data ya, tadi sudah contoh basis data relasional ya, membuat basis data, menggunakan basis data, nah seperti itu. Nah, apa namanya? Jadi ABCDE menggunakan basis data, membuat basis data ya. Paling. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa untuk apa namanya, biar nanti Anda tahu ya, sebenarnya sih ada berhubungan dengan ini ya, nanti berhubungan dengan memahami pengembangan sistem ya. Nah ini, tapi itu nantilah, nanti kita bahas tentang pengembangan sistem ya. SDLC, Software Development Life Cycle, tradisional dan sebagainya nanti kita bahas. Nah, sekarang untuk output kita hari ini ya, Anda nanti diharuskan bisa memahami atau bisa A, B, C, D, E ini ya dengan berfokus kepada satu proyek. Nah, proyeknya itu apa? Proyek tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti Anda membuat ya suatu aplikasi khas ya, aplikasi khas. Saya sudah kasih clue-nya ya, tadi bagaimana cara mengelola database, membuat database dan sebagainya. Nah, Anda tinggal searching aja ini ya, CRUD ya, aplikasi Cruz sederhana. Nah ini, jadi nanti ini kan ada 19 orang ya, 19 orang, saya bikin kelompok aja ya, saya bikin kelompok aja. Mbak Arnel, eh, yang menentukan kelompok dari teman-teman aja ya, Mbak Arnel ya. Iya, Pak. Udah terbentuk kelompoknya. Oh sudah terbentuk ya? Berapa Iya. orang satu kelompok? 4 sampai 3 sampai 4 ya. Tunggu saya cek ulang bentar ya, Pak. Boleh, silahkan. Ya sambil mengecek Mbak Arnel, ada yang mau ditanyakan silahkan, ayo terkait database ya, karena apa namanya tadi sudah saya jelaskan best practice-nya di industri ya, yang sering saya pakai, sering saya kerjakan juga gitu ya. Nah ini memahami sistem manajemen basis data. Dalam hal ini saya contohkan untuk yang MySQL ya, karena ada beberapa macam ya untuk apa namanya RDBMS itu. Saya ada beberapa hal, coba ya saya buka. Nah ini ya. Jadi apa namanya? Sebenarnya slide-nya udah sampai ke sini sih sebenarnya ya. Nah ini. Jadi untuk database management system ya, produk yang memang sekarang sampai saat ini dipakai ya, itu ada Access, ada SQL Server ya, ada MySQL. Kita pakai yang gratisan aja ya. Maksudnya gratisan, tapi memang powerful dipakai sih gitu ya. Jadi DBMS ini dia gampang. Tadi kan kita sudah explore ya. Ketika mengquery, kita tinggal drag, drag, drag. Nggak perlu untuk mengingat sintak kode dan sebagainya, gitu ya. Jadi itu enaknya ya, database management system. Nah, ya sama ya. Jadi di sini ada create proses dan sebagainya. Nah, ini ya. Nah, jadi kita saya tunjukkan ya. Kalau untuk yang company yang besar ya itu nanti pakai Oracle biasanya, dia pakai Oracle dan IBM misalnya. Itu eh, beda-beda tipis sih ya untuk sintaknya yang ada ya, MySQL dan sebagainya. Oke, Mbak Anel sudah ketemu untuk kelompoknya. Sudah, Pak. Ada 5 kelompok. Yang 3 Eh, kelompoknya ada 4 orang. Yang 2-nya 3 orang. oh oke. Mbak Anel bisa ini, bisa share nggak? Untuk mungkin coba boleh saya lihat untuk ini sharingnya. Nanti di pertemuan berikutnya saya coba nanti ini ya, saya cek. Mungkin di-share untuk nama kelompoknya, Mbak Anel. Iya, Pak. Sebentar. Iya, silakan. Yang lain silakan kalau mau ingin bertanya ya. Apa namanya? Pak, saya izin bertanya Pak, Ya, Mas Said silakan. untuk sistem pengumpulannya itu apakah per orang atau langsung per grup aja Pak? Oh, per grup, Pak. Per grup. Per grup, Mas Said. Per grup aja, per kelompok ya. Jadi nanti Oke, ya untuk nanti next
pertemuan nanti sudah jadi. Ya minggu depan insya Allah. Enggak ini. Jadi bikin yang totalitas yang bagus, yang baik ya. Karena tadi kan udah saya jelaskan dasar-dasarnya, jadi Anda tinggal explore aja, gampang, nggak susah. Oke, bisa di-show Mbak Arnel, mau saya screenshot. Ini di WA ya Pak, boleh saya ini aja nggak salin di Hah? Zoom? Eh, Oke. Atau di chat juga nggak apa-apa, iya, di saya chat nggak chat. apa-apa. Di WA chat. Oh ya, untuk ini apa namanya, apa namanya? eh saya lupa. Sebentar. Untuk absensi, ya, untuk absensi, saya punya absensi tersendiri. Silakan Anda isi ya. Mana tadi? Bentar, saya lupa dulu. Ya, silakan untuk yang mungkin ada yang ingin bertanya terkait materi tentang database atau bagaimana dan sebagainya. Silakan. Ini kita lingkupnya adalah untuk itu tadi ya, yang saya sampaikan bahwa cakupannya adalah memahami sistem manajemen basis data. Dalam hal ini tadi saya contohkan adalah di MySQL kayak gitu kan. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Tadi kan. Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Bedanya yang tadi saham pipi dengan putih itu bedanya apa ya Pak? Sampipi dengan Putih, ya. putih. Oh, oke. Ya. Pada dasarnya itu hanya brand saja sih Mas Said ya. Jadi memang yang lebih apa namanya? Yang lebih banyak dipakai di industri untuk pengembangan suatu aplikasi ya yang berbasis server klien ya. Nah, ini memang banyak menggunakan yang SunPP. Ya putih juga sih sebenarnya sih ada yang memakainya, tapi cuman jarang kalau di lingkup rekanan komunitas saya sih lebih banyak menggunakan yang SunPP itu. Jadi bedanya apa? Itu hanya secara brandnya saja Mas Said. Pada dasarnya untuk fitur-fitur dan sebagainya sih nggak terlalu apa namanya nggak terlalu signifikan perbedaannya. Ada fungsi tertentu yang memang dia bisa dimaksimalkan. Nah seperti itu. Jadi memang tergantung nanti kembali kita sebagai developer kita suka yang mana pakainya seperti itu Mas Said. Makasih Pak. Ya sama-sama. Silakan ayo yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke ya, ini saya share untuk absensi ya. Silakan untuk mengisi dulu untuk presensinya. Bisa kebuka nggak untuk presensinya? Bisa Pak. Oke, siap. Silakan diisi ya. Hmm. Oke, di sini ada grup 1, Amalia Safitri, Rahma, Olivia, Nisa. Grup 2, Saifuna, Jalaluddin Rumi, Rona, Syahla, Raina. Grup 3, Kevin, Amelita, Muhammad Said, Zahra. Grup 4, Muhammad Rafi, Sufas, Muhammad Iqbal, Rendra Arya, Muhammad Faiz. Grup 5-nya adalah Maisi, Natasha, dan Peristiawan. Oke ya, itu dia ada 5 grup. Oh oke gini ya, biar nanti enggak apa namanya, biar nanti tidak overlapping ya, nanti lebih eh, apa namanya, hmm, menantang juga gitu ya. Jadi saya tentukan aja ya untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk bukan tema sih, bidangnya ya. Saya izin share screen ya. Jadi mohon dicatat ya, nanti tolong dicatat untuk bidangnya biar nanti nggak overlapping. Oke, KBLI 2024 ada nggak? Coba kita cek ya. Oke, nah ini ya. Nah ini ya. Jadi em,
Oke ya. Ini saya share dulu ya. Saya share dulu biar nanti lebih terarah ya untuk nanti pembuatan aplikasi DBMS-nya. Ini saya kepada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, KBLI namanya ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat untuk, nah ini. Jadi ada beberapa. Oke, sip. Nah, jadi tadi sampai lima apa namanya? 5 kelompok ya, grup 1, grup 2, grup 3, grup 5. Oke. Jadi temanya itu adalah nanti database-nya itu adalah yang berhubungan dengan ini ya. Nah, kelompok 1 berarti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kelompok grup 2 itu pertambangan dan penggalian. Grup 3 industri pengolahan. Grup 4 pengadaan listrik, cas, uap, air panas, dan udara dingin. Grup 5 treatment air limbah, treatment dan pemberian material sampah, dan aktivasi remediasi. Nah, ini ya. Atau gini, apa namanya? Nanti silakan disepakati bersama aja ya berdasarkan dari KBLI ini ya. Jadi ini ada untuk klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ya. Nah, ini silakan berdasarkan klasifikasi bakunya karena ini real ya. Maksudnya nanti ketika Anda bikin database ya ini akan sama nanti tinggal di explore ya. Contoh misalkan ya untuk real estate itu apa-apa saja untuk ininya, untuk database-nya gitu ya. Nah, nanti Anda bikin ya real estate mana ya? Mungkin gini ya, saya contohkan. Misalkan, nah ini struktur database real estate. Nah, ini contoh ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, sip. Ada nih. Nah, enggak kelihatan. Nah, gini maksud saya ya. Jadi nanti ini kan ada beberapa hal yang berkaitan dengan fill and row ya. Jadi antara kolom dengan baris atau row ya. Nah, jadi ini kan contoh nih ada beberapa city, insert. Nah, jadi maksud saya oke, di antara klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ini silakan Anda pilih tapi jangan ada yang sama ya. Ini kan banyak nih ya. Jadi sepakati bersama aja mana yang menurut Anda menarik gitu ya untuk klasifikasi baku ini nanti terapkan kepada aplikasi CRUD-nya gitu ya. Kalau yang tadi mungkin ada beberapa referensi CRUD itu hanya menjelaskan apa namanya bagaimana cara pembuatannya. Nah, ini kan tinggal sesuaikan aja. Contoh untuk di tadi real estate kan ada beberapa hal yang berkaitan dengan negara, kemudian ada lokasi, kota ya, kemudian properti tipe. Nah, ini kan contohnya ya untuk model database-nya. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi nanti untuk tugas besarnya adalah Anda bikin aplikasi CRUD, ingat ya CRUD, dengan mengacu kepada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Karena gini, karena industri nanti karena Anda akan pakai gitu kan informasi dan komunikasi, apalagi di sini. Ada banyak macam kesenian, hiburan, dan rekreasi ya. Nah, jadi silakan Anda pilih, tapi tidak sama ya. Ini kan cuma ada 5 kelompok, sedangkan ini kan banyak sekali klasifikasinya, gitu ya. Oke, mungkin saya rasa itu ada yang ditanyakan lagi. Silakan terkait materi tadi saya yang sudah jelaskan, silakan. Maaf Pak, untuk Ya, kehadiran presensinya kita pada tidak bisa di tanggal presensinya katanya value-nya ke double Pak. apa ya? Presensi value-nya ke double Pak. Nggak bisa. Tanggal Presentasi. presensinya tidak bisa kita submit. Oh, ke double ya? Oke, oke. Iya. Oke, sebentar ya. Masih ke double. Oke, sambil apa namanya? Ada yang mau ditanyakan silakan. Ini kan bisnis digital ya, atau mungkin ada pernah lihat di YouTube, internet dan sebagainya gitu ya.
Karena bisnis digital ini sangat menjanjikan untuk nanti pekerjaan di masa depan ya. Baik itu untuk nanti di swasta ataupun mungkin nanti di apa di nasional atau di negeri ya. Karena bisnis digital ini rata-rata ya sekarang udah eranya ya, udah eranya orang ke data, ke transformasi digital gitu ya. Maaf Pak, di sini ada 3 jurusan Pak Oh, oh gabung untuk ya. Sorry, ya, sorry, khusus sorry. Oh, so ini belajarnya bukan satu kelas ya, Mas Said ya? 1 kelas Pak, tapi IUP Hah? digabung Pak. Oh, so jurusannya apa ini, Mas Said? Saya bisnis tapi di sini ada juga yang akuntansi dan manajemen. Oh, oke, 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 oke. Ini yang akuntansi manajemen. Oke, 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 oke. Siap, siap, siap. Hmm. Ini saya share nggak, Mas, Mas Said? Nah, Saya, kenapa Pak? saya share nggak nih? Belum Pak. Oh, belum. Oke, oke. Oke, baik. Yang lain ada silakan. Ya, ini lagi saya perbaiki dulu. Tadi ada kesalahan di tanggal sih. Ada kesalahan di tanggal belum saya coba perbaiki. Atau terutama untuk yang apa namanya mungkin yang di accounting, di akuntansi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait nanti berarti ini kolaborasi ya semua 3 jurusan ya. Di masing-masing kelompok ini berarti ada lengkap kan? Maksudnya 3 jurusan ya berarti ya. Iya Pak. Oke. Hmm, mana tadi sebentar ya. Baik, ada pertanyaan silakan yang masih bingung, query SQL sebagainya. Nah, kalau masih bingung tadi Anda bisa belajar di yang waiting school MySQL tadi ya. Silakan kalau secara sintak query ya, secara sintak query di sana. Tapi secara untuk nanti belajar apa namanya, belajar untuk langsung nanti membuat database, tabel itu tadi menggunakan yang Sampipi tadi gitu ya. Oke, presensi kita edit dulu. Kita edit. Mas saya tadi di tanggalnya katanya ya, di tanggalnya nggak bisa jalan ya. Iya Pak, sama program studinya di sini baru ada 1 Pak. Bisnis digital. Oke. Hmm, sekarang tuh hari apa ya? Hari this day ya. Allow this to week on uh, Friday. Oke. Hmm, kemudian program studi. Ya, program studi ada bisnis digital, and then ada manajemen ya Mas Said ya. Iya Pak. Satu lagi itu adalah hmm, akuntansi. Bisnis akuntansi ya. Akuntansi aja Pak. Akuntansi saja, baik. Nah, mungkin boleh dites lagi Mas Said. Minta tolong coba dicek absensinya udah oke nggak? Bisa sih udah saya rubah sih. Bisa submit nggak? Sambil tanya-tanya boleh ya. Tadi ada program Sampipi, ada program Adobe Dreamweaver ya. Untuk editornya. eh Lalu ada referensi klasifikasi apa usaha ya tadi. Seperti itu.
Gimana Mas Said? Udah oke absensinya, presensinya? Bisa? Masih belum, Pak. Bilangnya apa sih? Apa yang salah ya? Kayaknya Double value gitu, Pak. Oh ya sudah deh, nggak apa-apa. Nanti saya rekap di atau ada perwakilan nomor. Ini nomor WhatsApp-nya ada ya yang di grup ini ya? Aktif ya Mas Said. Nomor tadi Mas Said itu di yang 5735 ya nomornya Mas ya? Iya. Oke, nanti saya share ke Mas atau ke Mbak Ketua, Mbak siapa? Mbak Arnel ya untuk nanti link link ininya, link apa? Link presensinya ya. Iya, Pak. Oke, baik. Saya rasa udah lebih dari 2 jam kita ya ngobrol, sharing. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Silakan untuk rekan-rekan mahasiswa. Di sini ada Olivia Marcel, Maise, Fakira, Anissa, Muhammad Iqbal, Syahla, Aca, Raffi, Sufais, Rendra, Faris Setiawan, Rahma Alia. Ayo, silakan ada yang mau ditanyakan? Terkait materi silahkan, terkait tugasnya tadi. Gini ya, Anda nggak akan paham kalau nanti Anda tidak melakukan untuk pekerjaan tadi, proyek tadi ya. Jadi kita coba kita explore ya untuk tadi membuat aplikasi CRUD ya. Saya ulangi lagi, saya simpulkan, saya sampaikan aplikasi CRUD, di dalamnya nanti Anda harus install SAMPP. SAMPP itu harus diinstal, ketika sudah diinstal dihidupkan lagi untuk portnya ya. Portnya itu ada 2, Apache dan MySQL tadi. Ketika Anda bikin database itu referensinya bisa menggunakan waitlist scroll yang tadi ya, atau menggunakan tadi langsung di PHP MyAdmin ya. Nah, bagaimana untuk editornya? Nah, editornya bisa menggunakan Adobe Dreamweaver seperti itu ya. Jadi ya saya rasa nanti akan ketemu kok solutionnya ya kalau nanti ada coba kerjakan. Nah, tadi sudah dibagi menjadi 5 kelompok. Silakan nanti dikerjakan untuk nanti eh, minggu depan ya, mungkin sebelum materi nanti di di show, dipresentasikan aja untuk nanti aplikasi CRUD-nya ya. Nah, jadi harapannya untuk yang di jurusan akuntansi, jurusan nanti manajemen ya, dan bisnis digital terutama karena ini berhubungan dengan IT ya, itu harusnya sih bisa akan berjalan. Karena nanti sama ya, saya di perusahaan ya itu tetap berhubungan dengan orang finance. Saya berhubungan dengan orang manajemen pasti ya. Karena untuk menyatukan proses bisnis ya, membuat suatu aplikasi itu harus nanti ada apa namanya, ada masukan-masukan tentunya dari beberapa unit ya. Jadi sangat pas sekali ya. Anda sini ada 3 jurusan, jadi nanti ada membuat suatu sistem CRUD ya. Nanti ada referensi masukan kolaborasi dari manajemen, dari finance, dari bisnis digital, seperti itu ya. Oke baik, eh kalau tidak ada hal lain lagi, ini kita mulai jam berapa tadi? Setengah 7, setengah 8, setengah 9, pas ya untuk 6 menit lagi nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman sekalian. Atau ya oke ya, saya yang bertanya ya. Saya tanya kepada Mbak Zahra Afifah ya. Mbak Zahra Afifah. Ya, oke. Mungkin tadi dari keterangan saya eh, sampai saat ini apakah sistem untuk database tradisional apakah dipakai atau enggak? Kalau misalkan dipakai, kenapa? Dan kalau tidak dipakai, kenapa? Alasannya. Mbak Zahra, silakan dijawab. Apakah untuk database tradisional ya sekarang ini masih dipakai atau enggak? Kalaupun dipakai, itu kenapa? Kalaupun tidak dipakai, kenapa? Bisa jelaskan, Mbak. Mbak Zahra mana? Bajar Afifah. Silakan. Masih belum keluar suaranya. Di mute mungkin. Nah, ayo Mbak Zahra. Pertanyaannya simple.
apakah untuk database yang tradisional ini saat ini apakah dipakai atau tidak? Kalaupun dipakai itu kenapa? Dan kalaupun tidak dipakai itu kenapa? Alasannya. Halo Mbak Jara. Oke, dibantu mungkin Mas Raffi Sufais, Muhammad Raffi Sufais. Why? Tadi udah aja saya jelaskan kan kenapa. Eh, hubungkan dengan tadi apa namanya keuntungan dari DBMS ya, bahkan ada RDBMS ya, Database Management System ya. Atau Mbak Anissa Rahma Nabila, coba dibantu dijawab. Kalau sistem file tradisional itu permasalahannya nggak dipakai karena ketergantungan data, Pak. Ketergantungan data dalam hal Em, program aplikasinya itu harus memiliki rutinitas pengolahan sendiri buat diupdate sama buat dibaca. Oke, ya berarti artinya apakah digunakan atau tidak saat sekarang ini? Tidak dipakai, Pak. Tidak dipakai, oke, ya, baik ya. Nah mungkin gini ya, terkadang kala gini, kita ini sharing ya. Saya ketika ada di perusahaan waktu apa dipercaya sebagai konsultan di perusahaan namanya perusahaan plantation ya di Kalimantan itu ya. Jadi untuk data entry saja mereka isu, artinya mereka punya problem masalah ya. Nah kita kan tadi ideal kepinginnya adalah menggunakan DBMS Database Management System ya. Nah karena di sana listrik aja nggak masuk gitu ya, listrik pun nggak masuk di Kalimantan sana. Sedangkan di sana perlu mendata untuk pertama ya inventory suatu perusahaan yang ada di site di dalam hal ini kelapa sawit ya di plasma inti, lalu apa ketersediaan stok pupuk ya, kemudian barang-barang yang lainnya ya. Nah itu isu ya, jadi penggunaan untuk DBMS apalagi RDBMS ya itu sangat tidak memungkinkan gitu ya. Nah kembali ke yang awal tadi ya. Jadi untuk apa namanya pembuatan suatu database-nya sendiri ya untuk dalam hal database preparation ya. Nah, ini tetap dilakukan walaupun mungkin menggunakan dengan cara tradisional ya. Dalam hal ini cara tradisional itu adalah gimana caranya? Ya, salah satunya adalah stand alone menggunakan misalkan aplikasi untuk akses sorry, untuk yang Excel misalkan ya. Excel ataupun mungkin nanti menggunakan bahkan benar-benar tradisional gitu ya, buku manual, tidak menggunakan elektronik gitu ya. Nah, itu masih ada di Indonesia. Jadi memang apa namanya salah satu sisinya memang kalau berbicara mengenai teknologi ya memang harus siap seluruh infrastruktur dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kejadian ya. Jadi waktu itu untuk untuk apa namanya untuk menghubungkan data ya ke DBMS itu diperlukan dulu proses untuk yang memang dia itu pengumpulan data secara tradisional ya, diinput ke Excel satu-satu gitu ya. Contoh misalkan inventory, oh oke inventory perusahaan di sana punya apa aja gitu ya. Oh ini untuk kendaraan bergerak, ini aset aset yang tidak apa namanya aset yang tidak bergerak, kemudian ya banyak ya inventory untuk company perusahaan itu diinput satu-satu. Lalu yang isu itu adalah ketersediaan pupuk. Nah itu ya bingung kan caranya gimana. Nah ini terpaksa manual pakai Excel. Nah dari Excel itu tadi dikirim ke pusat gitu kan, dikirim ke pusat baru dimasukkan ke apa aplikasi program untuk yang DBMS-nya. Nah baru nanti diolah datanya seperti itu. Jadi nanti akan berkaitan dengan
orang yang di unit-unit lain. Ya contohnya di orang MIS sendiri, ingat ya. Jadi MIS itu dia itu berlaku sebagai support atau pendukung ya proses di suatu perusahaan ya. Jadi MIS itu tidak hanya toh untuk menangani hal yang berkaitan berbau dengan IT, enggak. Jadi MIS di sini dia even pun mungkin nanti kayak tadi ya untuk yang apa ada isu pengumpulan data di suatu perusahaan walaupun tetap dijalankan ya. Nah, itu biasanya orang MIS yang mengerjakan ya. Jadi walaupun di dalamnya ada orang-orang IT gitu ya. Nah, kembali ke yang cerita saya tadi ya di perusahaan tersebut akhirnya karena memang harus berhubungan dengan orang AR, AP ya, account receivable, account payable, ya itu harus disatukan ya. Dia di satu modul. Kemarin itu saya lagi kembangin yang namanya SAP dan ERP ya, Enterprise Resource Planning. Nah itu planner. Nah jadi apa namanya tetap ya kalau misalkan terkendala di infrastruktur terutama apalagi listrik ya itu terjadi di Indonesia bagian di Kalimantan sana ya listriknya hidupnya jam bahkan nggak nyampe listriknya. Nah jadi isunya itu tetap ya pakainya yang database yang tradisional dulu dengan cara menginput menginput dan sebagainya kayak gitu ya. Oke baik saya rasa seperti itu dulu. Mungkin Pak Dokter Ayatullah, mungkin saya kembalikan lagi. Ada apa? Silakan. Ya baik Pak Irfan, terima kasih banyak sharingnya tadi banyak insight buat kami ya. Jadi nanti untuk beberapa minggu ke depan mungkin kita tetap di hari Senin jam 6:30 ya Pak Irfan ya. Begitu. Harus Senin untuk yang mata kuliah ini ya, Pak Mata kuliah Yusuf ya, SIM Pak. SIM ya. Oh oke baik. Yang aplikasi komputer di hari Kamis? Oh iya, sorry. Kalau SIM di hari Kamis ya Pak. Oke siap. Iya iya iya, saya lupa Ya hari Kamis boleh. Pak. Ya Siap. baik. Eh, Ya itu saja mungkin Pak Irfan, terima kasih banyak dan Sama-sama teman-teman Pak semua Dokter. sudah sharingnya. Nanti minggu depan tadi ada tugas project ya Pak Irfan ya untuk membuat database tadi, mohon Betul. dikerjakan ya. Jadi memang Ya. selama 6 pertemuan ini untuk nilainya kita nanti diskusikan berdua ya dengan Pak Irfan, teman-teman semua. Jadi mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan mohon keaktifannya di kelas begitu. Itu saja mungkin dari saya Pak Irfan, mungkin bisa langsung ditutup ya Pak Irfan. Terima Baik kasih Pak. Ya. Bapak Ibu semua, teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, mari. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.